ibu-ibu seger lebih senang ya. Ini kalau ditensi kira-kira tensinya kalau lebih senang berarti istirahat dulu ya. Paling nggak berapa? 30 menit ya. Idealnya 30 menit. Idealnya ini biasanya setelah periksa ya sudah saja ya. Ya ini perkenalkan, nama saya Anissa Hidayati. Hari ini saya ada materi sedikit tentang pengelolaan obat DM dan hipertensi. Di sini mayoritas apa? Diabetes atau hipertensi? Dua-duanya ada, dua-duanya. Hari ini materi ini dasar pengetahuan minum obat. Nah, kira-kira kita materinya hipertensi dan diabetes itu. Hipertensi itu peningkatan tekanan darah. Ya, batasnya berapa Bu? Normalnya 120. Bawahnya 70. Nah, ini ternyata dari penelitian kita itu 54% penderita hipertensi rutin minum obat. Separuhnya ya. Berarti separuhnya ada di sini, separuhnya nggak tahu mana. Ya, mau tahu. 13% itu tidak minum obat sama sekali. Ya. 32% tidak rutin. Nek kumat diminum. Kalau nggak rutin tidak diminum. Biasanya rata-rata seperti itu. Berarti tak boleh terlalu minum terus ya. Nah dia itu mungkin ada yang tanya ya, ini minumnya bagusnya malam, siang, pagi, sore atau malam itu apa malam hari lebih disarankan? Karena ternyata amlodipin bekerja setelah 6 sampai 8 jam. Nah jadi misalnya teman-teman tidurnya jam 10 malam misalnya, 10 tambah 8 jam 6 pagi, jam 6 pagi wayang kerja dan sini itu sudah mulai turun. Kalau orang tidur tensinya turun apa naik? Ya turun ya, karena istirahat. Kalau pagi dikrik langsung gawean gitu ya misalnya, itu tensinya cenderung tinggi. Nah jadi kalau malam ya obatnya diminum kerja dulu, nanti pagi wayang tensinya tinggi ditekan karena obatnya sudah mulai bekerja. Nah tapi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya kalau malam suka lupa, misalnya ingatnya pagi ya monggo. Ya itu hanya saran ya, jadi sebaiknya diminum. Tapi daripada minum boleh pagi boleh siang. Yang perlu diingat dia diminumnya satu kali aja. Ya. Jadi mau 5 mili, mau 10 mili
nggak turun-turun ya, karena efeknya maksimal setelah 1 minggu ya. Jadi sabar, biasanya yang baru-baru itu masih ada menyangkal ya, enggak saya cuma tidur aja ini, jadi nggak mau ngapa ya, biasanya seperti itu. Atau ini tambah tua ini, jadi saya harus minum potensi, nanti kalau udah banget jadi hilang ya, mungkin seperti itu. Nah ini kalau konsumsi garam ya maksimal 1 sendok teh. Padahal minyak kita manis-manis semua ya, yang manis dan asin ya. Kerupuk, keripik, tempe rebus goreng, gorengan, itu asin semua. Misalnya nanti makan soto lah, soto ditambahin kerupuk. Berapa namanya? Nah itu sudah dibuka. Makanya kalau nggak ada pokoknya nggak langsung makan. Berarti masaknya aneh, nasinya aneh, coba aneh, garamnya dari pokoknya. Jadi dialihkan. Itu yang nggak ada. Nah terus ini seperti yang tadi barusan, ini olahraga, melakukan aktivitas fisik teratur, jalan kaki 3 km. Atau olahraga 30 menit per hari, minimal 5 kali per minggu. Ada yang sudah seperti ini belum? Ya sudah. Saya juga jadi berapa berat? Diaktif. Oh ya. Semua juga bisa loh. Nah, mau ikut 10 sudah ada 3 kilo. Kalau cuma itu yang olahraga ini, Mbak. Iya, tapi juga ya. Terus ini merokok dan menghindari asap rokok. Kalau merokok sih rata-rata nggak merokok ya. Saya dulu pernah tinggal di daerah Jawa Barat itu ibu-ibu usia itu banyak merokok. Ya. Sama asap rokok ya. Jadi mungkin misalnya kita pasangannya merokok di luar rumah sih. Masuk rumah ganti-ganti. Ya karena asapnya nempel gitu. Terus dia diisi seimbang. Ini kayaknya bulan kemarin ya, materinya sudah diet ya, kajian ya, bulan kemarin. Itu betul ya. Kalau dia mempertahankan berat badan dan tidak minum. Ini berkaitan ya, jadi untuk olahraga dan berat badan itu berkaitan ya dengan olahraga, maka berat badannya akan terjaga. Nah ini yang berikutnya gula. Di sini yang kena diabetes ada. Ya, ada. Biasanya gula berapa Bu? Berarti gula waktu itu, gula waktu 165 berarti maksudnya terkontrol. Jadi targetnya adalah ini ya. Adalah puasanya di bawah 125, gula darah sewaktunya di bawah 200 stabil. Mungkin ada pasien-pasien yang gula sweetnya sampai 400 itu ada, sampai 400, 500 itu ada. Target kita itu bertahan kalau ini. Jadi 300 dulu, nanti kalau sudah terus baru berjalan lagi 200. Nah ini jenis-jenis obatnya. Jangan jenis-jenis obatnya apa semua itu. Nah kalau gula itu sebetulnya apa yang terjadi di diabetes itu apa sebetulnya? Mungkin ada yang tahu?
Jadi pada diabetes mellitus itu kita sering bilang kencing manis ya, kencing manis. Jadi pada diabetes itu adalah peningkatan gula darah karena kerusakan tadi, satu kerusakan pankreas sehingga insulinnya tidak ada atau jumlahnya sedikit. Atau sel-sel di dalam tubuh kita itu tidak sensitif terhadap insulin. Oke, jadi itu kita makan ada gulanya masuk ke dalam darah. Di dalam darah ini gula itu nanti akan masuk ke dalam sel. Nah, yang bentuk kunci selnya itu namanya insulin. Nah, kalau insulinnya nggak ada, kuncinya nggak ada, gulanya itu ya di darah terus. Nah, makanya gula darahnya jadinya tinggi. Itu yang pertama. Jadi insulinnya nggak ada atau jumlahnya sedikit, sel-selnya lapar karena gulanya di darah. Makanya udah lapar, udah haus, rasanya lemas, padahal gulanya tinggi. Nah, karena selnya itu nggak punya fungsi. Atau selop pintunya rusak. Nah, jadi selnya itu tidak sensitif dengan insulin. Kuncinya itu ada, tapi selopnya rusak, jadi tidak bisa masuk. Nah, jadi kita memperbaiki sel-selnya itu supaya insulinnya bisa masuk. Itu. Nah, yang buka kunci itu ini metformin ini ya. Nah, ada metformin. Jadi obat gula yang gede-gede, yang besar ya. Yang besar diminum setelah makan. Ini untuk buka kuncinya ya. Jadi sel-sel yang slotnya rusak itu diperbaiki pakai ini. Nah, setelah makan. Terus yang insulinnya sedikit, yang kuncinya hilang, jadi cuma sedikit ini, makanya dimobilin ya. Jadi dia memeres insulinnya, pankreasnya diperes, insulinnya tambah naik, kuncinya banyak, gulanya bisa masuk. Gitu. Jadi kalau punya bedanya apa ya itu bedanya. Ada juga ya kalau obat-obat dari akarbos ini jenis yang lain lagi. Ini biasanya dari rumah sakit gitu ya. Kalau akarbos ini menghambat penyerapan gula. Ya, dia ada dua sediaan ya, kalau ada 25 dan 50. Terus ada lagi insulin. Kalau akarbos itu menghambat penyerapan, jadi makanan yang masuk penyerapannya tidak banyak, jadi gulanya naiknya nggak terlalu tinggi. Tapi selnya juga makannya juga nggak terlalu banyak. Kalau yang tadi semua selnya bisa makan gitu. Gimana tuh? Nanti tergantung dengan ada lagi gitu. Nah, yang terakhir ini insulin. Insulin ya. Insulin itu diberikan pada orang-orang yang kuncinya nggak ada ya, atau cenderung habis. Misalnya pankreasnya sudah rusak, misalnya ada kanker pankreas, misalnya sehingga pankreasnya harus diambil, atau dia sifatnya genetik, misalnya seperti diabetes tipe 1 ya, dari kecil misalnya sudah pakai insulin, atau misalnya dia sudah pakai obat-obatan kok nggak membaik ya, mau nggak mau berarti dia sudah nggak bisa diproses lagi ya. Jadi harus dibantu insulin dari luar. Jadi secara garis besar obat gula itu ada yang garis besar. Nanti ada jenis-jenis lain lagi. Mungkin ada yang dapat piometazon ya, mungkin ada yang dapat dari rumah sakit biasanya. Gitu. Dan mau ditanyakan lagi, tadi kan pengadainya gampang ya. Jadi dari dalam darah ada kuncinya, ada selnya, ada slotnya, dan kira-kira seperti itu. Nah, kalau amlodipin hipertensi itu kenapa pada lansia anggapannya di atas 150 baru dikatakan hipertensi dibandingkan dengan yang usia muda?
akan bisa menjawab. Nah, hipertensi ini ada peningkatan tekanan darah. Nah, itu ibaratnya kalau diibaratkan kayak pompa air sanyo. Sanyo itu jadi jantungnya, selangnya itu pembuluh darahnya. Namanya selang sampai tambah lama tambah kaku ya, kaku ya, tambah kaku. Jadi itu proses yang fisiologis, jadi proses yang normal ya. Jadi makanya pada usia manusia itu di atas 150 itu boleh dikatakan hipertensi, karena memang namanya selang timbul terlalu lama ya pasti akan kaku. Nah, jadi tekanannya juga pasti lebih meningkat. Nah, toleransinya seberapa adalah 150. Nah, kenapa hipertensi bisa jadi jantung? Itu karena selangnya kaku, ya kan, pasokan darahnya juga harus gitu. Maka pompanya kerjanya lebih berat. Nah, pompanya itu adalah jantung, ya, jantungnya bekerja lebih berat, jadi lebih berotot. Nah, kalau jantungnya lebih berotot, lebih potok ya, berarti lebih potok, itu lama-lama ototnya melebar. Nah, itu namanya pelebaran jantung nanti jadinya. Jadi hipertensi dalam waktu lama, mau nggak mau, suka tidak suka itu pasti akan menyebabkan pelebaran jantung. Pelebaran jantung itu pertama dari yang kiri dulu. Nanti kalau nggak bisa dikendalikan, dia akan merambat ke jantung tempat-tempat yang lain sehingga nanti jadinya ujungnya gagal jantung ya. Mungkin terus dengar yang sampai pakunya bengkak, sampai nongol-nongol. Kalau tidur nggak bisa tidur ya, harus setelah duduk atau duduk. Nah, itu adalah proses lanjut dari hipertensi yang tidak terkontrol. Nah, lagi. Sampai sini ada yang mau dikatakan? Iya, Mbak. Jadi mau. Tadi kan hipertensi ya. Hipertensi kan biasanya usianya itu ya sudah di atas 40 juga ya. 50 ya. Mana jadi? Ya. Biasanya kan hipertensi itu usianya kan sudah di atas 40 deh. Tapi kok sekarang ini banyak anak-anak yang kena hipertensi. Katanya kan tadi ibaratnya selang ya, lama dipakai kan jadi kaku. Nah, untuk anak-anak ini kan baru, usianya kan baru misalnya 10 tahun, 15 tahun. Tapi kok bisa itu ya, bisa terkena hipertensi. Itu gimana, Mbak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Dari usia Bisa titik. ya. Nah, ini kalau itu kalau pola makan ya. Itu pola makanan sekarang tuh nggak kayak dulu ya. Karena makanan kemasan, ya, itu loh sensasional. Nah, sosis, terus nugget ya, saus ya. Kalau dulu saya kecil adanya kecap. Nah, sekarang ada saus tomat, sambal goreng yang kemasan, ya sudah ada. Yang dari kelas beras. Nah, jadi selain penggunaan itu juga karena faktor makanan. Betul bisa, tapi bisa dikendalikan. Ini Bu yang yang ini Bu yang garam. Jadi garam. Jadi pengawet itu, cara orang mengawetkan itu kalau nggak diaktifkan, dikeringkan, dimaniskan ya. Nah itu, jadi itu pengawet alami ya. Nah mungkin dari garam-garamnya ini. Terus misalnya kalau kita manis ya Bu ya. Ya, tapi ada itu ya. Jadi yang kita kurangi adalah makanan dengan kandungan natrium. Ya, padahal pengawet itu isinya ada natrium. Jadi karena paparan makanan-makanan yang begitu.
Bukan semua. Ya. Ada lagi yang keturunan tadi ya. Nek keturunan itu ya. Sudah, perkenalan dulu, mungkin ada yang belum kenal. Misalnya, saya kan biasanya tensinya normal. Nah tadi itu tensi saya 150, tapi bawahnya normal. Saya sudah merasa bukan nasi, ini saya kenceng. Nah itu apakah harus minum obat? Nah kalau minum obat seandainya tensi saya sudah normal, apakah obat itu harus terus diminum setiap hari atau tidak? Misalnya sudah normal, kalau saya hentikan minum obat itu, nanti efeknya bagaimana, Bu? Tidak ada pertanyaannya. Terima kasih. Ini pertanyaan klasik ya. Kalau apa kayaknya tanya kalau minum itu saya harus lanjut. Ya, apa kalau tensi misalnya dengan sekali tensi 150 biasanya nggak pernah begitu. Boleh jangan minta jeda 30 menit nanti cek ulang lagi. Boleh cek ulang. Boleh cek ulang. Misalnya sudah bilang kok hasilnya batas ya. Misalnya 155. Kan 155 ya. Ya orang-orang itu ya. Nah ini boleh, kalau udah pertama ya, boleh modifikasi lifestyle dulu. Nah misalnya istirahat cukup, olahraga, kurangi stres, kurangi asin-asin, semuanya jadi prevensi lah daripada hafal semuanya ya. Evaluasi 2 minggu. 2 minggu tensi ulang kalau udah tenang ya. Ya, nanti misal tensi ternyata 151 misalnya, bawahnya 79, mau bagaimana pun sistemnya tetap tinggi. Nah kalau sudah 2 minggu, saran saya tetap minum amlodipin. Ya, jadi misalnya minum obat tensi apapun ya, boleh kaptopil, hidrokortiasin boleh, amlodipin boleh misalnya minum. Nanti evaluasi itu. Jadi kita tuh tidak bisa menyelesaikan itu sekali, itu tidak bisa ya, tapi tetap harus namanya pakai evaluasi ya. Karena kan orang itu bukan matematika ya. 150 dapatnya harus 1, yang 180 harus 2, misalnya itu tidak bisa seperti itu ya. Karena respon tubuh setiap orang berbeda. Nanti dari hasil evaluasi itu dilihat lagi, misalnya masih naik turun ya tetap diminum. Kalau tidak dikasih obat, kalau misalnya besoknya turunin, misalnya dari sini kan 20 hari, terus baru di 120 per 70 misalnya udah bagus ya, nanti stop. Kalau bisa nanti dievaluasi misalnya tinggi lagi, mau tetap minum ya. Jadi tekanan darah tinggi yang berlangsung lama itu terdapat komplikasi tadi yang tidak terasa. Kalau terasa syukur alhamdulillah terasa ya. Dan terang itu indikator yang paling aman kalau terangnya itu bagus ya. Banyak kasus yang nggak ada keluhan apa-apa tapi tinggi ya. Itu yang kita khawatirkan. Apalagi kalau sudah cenderung bagus, ada bagus nggak usah kontrol misalnya gitu ya, atau seperti itu. Nah itu harus kontrol lagi. Karena kita ya, paling tetap itu ya biasanya kalau tensi itu ke jantung ya, tadi peredaran jantung ya, karena dalam jangka waktu lama pasti akan mempengaruhi pompanya tubuh tadi. Yang kedua pembuluh darah kecil, ginjal ya. Ginjal itu nanti jadinya gagal ginjal ya. Mungkin sudah pada tahu kalau gagal ginjal itu penyebab terbesarnya hipertensi dan diabetes dan gula. Jadi penyebab utamanya 2 ini. Jadi itu dibiarkan dalam jangka waktu lama. Nah, sekarang kita ada PKB ya. Kalau dulu PKB, sekarang PKB. Itu juga fungsi ginjalnya ada. Itu pentingnya di situ. Yang pertama kita melihat perjalanan penyakitnya. Yang kedua kita melihat
ibu yang saja. Udah ibu, sudah semua ibu. Sama untuk gula juga sama. Kalau gula itu malah reaktif banget ya. Jadi misalnya, nah ini kita ada glimopirid ya. Glimopirid ini merangsang pankreas untuk melepaskan lebih banyak insulin. Sebenarnya pagi ya, sebelum makan ya. Nah ini yang nggak dilupakan adalah setelah minum ini harus makan ya. Nah ini glimopirid ini minumnya sebelum makan. Tapi setelah minum obat ini jangan lupa makan. Ya, karena obat ini meres pankreasnya diterus, insulinnya banyak, kuncinya banyak. Kalau nggak makan, gulanya masuk saya semua lemas. Nah ini, jadi glimopirid ini juga harus makan. Itu ya, mungkin yang perlu glimopirid ya. Kemudian yang nih, kalau metformin ini banyak yang pakai buat diet ya. Nah, karena ini meningkatkan kerja sel ya. Nah ini sekarang cara meminta obat ya. Saya bawa sampel obat dari apotek ini. Kalau obat ini jangan dibuka ya. Biasanya ada yang diketak-ketak gitu, biar lebih gampang minumnya. Cuma kelemahannya adalah kita tidak bisa tahu idenya kan dari rasanya ya. Kalau kayak gini dibuka, jadi atau diminum satu, idenya ini jangan dilepas. Yang lain kan di bawah sini kelihatannya, ini jangan sampai dilepas. Gitu. Terus simpan di dalam kemasan tertutup rapat ya. Jangan dipanas-panas kadang ada yang jadi banyak kalau obat dipanas-panas itu pernah mungkin vitamin C ya, biasanya kalau kena panas itu banyak nanti jadinya. Jadi misalnya di rumah tapi di tempat yang kena matahari langsung, nah itu juga sama. Terus kita harus memperhatikan ini ya, perubahan warna, bau dan penggumpalan. Nah ini biasanya yang oksidasi, yang gampang itu kalau semudah saya itu vitamin C. Ini ya, tadi penyimpanannya di suhu ruang dan sejuk, jangan kena panas matahari langsung. Jawaban dari jangkauan anak-anak, simpan dengan kemasan asli. Oke. Terus yang lain, jangan dimasukkan di kulkas kecuali memang dianjurkan dimasukkan ke kulkas. Jangan dicampur juga ya, nanti nggak tahu isinya apa. Nah ini minum obat saat puasa. Kalau puasa minumnya gimana Bu? Yang untuk gula balik ya. Yang sarapan kayak glimopirid kita biasanya diminum pagi sebelum makan nih. Ya, diminumnya pas sore, pas buka. Jadi dibalik, bukan pas sahur. Karena kalau puasa itu kan kita nggak minum lama, nggak ada gula lama ya, sementara dia makan gula. Gitu. Sudah dibalik tuh. Sudah ya. Kalau puasa ya, dibalik jangan lupa ya. Jadi glimopirid yang harusnya pagi, kalau puasa diminum sore. Ini banyaknya yang berkacau ya, yang sudah itu. Saya mau tes dulu ini idenya kapan dulu. Kita cari idenya. Ada luasannya apa tuh? Expired ya.
Juni 2026 gitu. Jadi minum obat yang ada ini terakhir gitu ya. Terakhir 2007. Oh, itu juga. Nih, 2007 masih namanya. Kalau buang obat gimana caranya? Betul, kebanyakan. Yang dalamnya itu susah nih. Nah, itu cara jalan mata ini malah. Coba masih seger-seger. Ada mana ya? Iya, ada ya. Ini dan pakai cara ini. Ini untuk bawah nih. Ini bulan 3 tahun 2026. Jangan lupa dicek izinnya ya. Sudah itu saja ada yang bertanya lagi. Sudah? Cukup ya. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya ibu-ibu semua. Semoga selalu diberikan kesehatan. Boleh, kurang lebihnya